Siang teman-teman sekalian, perkenalkan saya Larasmati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil studi literatur yang berjudul Manajemen Operasi dan Pemeliharaan pada Gedung Pusat Perbelanjaan. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana operasional dan pemeliharaan dilakukan secara efektif pada bangunan pusat perbelanjaan serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberlanjutan dan efisiensi operasional. Pada pesat sektor properti komersil di Indonesia, khususnya pusat perbelanjaan, telah menjadi salah satu hal penting dalam dinamika ekonomi perkotaan. Pusat perbelanjaan tidak lagi sekedar tempat jual beli, tetapi telah bertransformasi menjadi ruang multifungsi yang menggabungkan aktivitas konsumsi, rekreasi, bahkan perkantoran serta hunian. Kompleksitas infrastruktur gedung pusat perbelanjaan, terutama yang berlokasi di kawasan metropolitan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, untuk pengelolaan operasional dan pemeliharaan yang profesional, terstruktur, dan berbasis teknologi. Gedung-gedung ini umumnya terdiri dari bangunan bertingkat tinggi, sistem mekanikal dan elektrikal yang kompleks. Kita memiliki fasilitas parkir yang luas, dengan sistem keamanan yang terintegrasi, semuanya membutuhkan sistem manajemen yang andal untuk menjaga keberlanjutan dan fungsinya. Pengelolaan gedung pusat perbelanjaan di Indonesia yang belum mengoptimalkan penggunaan teknologi dan manajemen pemeliharaan menyebabkan tingginya biaya operasional dan meningkatnya risiko kerusakan sistem. Hal ini semakin menjadi relevan ketika mempertimbangkan keberlanjutan atau sustainability pada bangunan, di mana operasional efisien dan pemeliharaan terstruktur menjadi salah satu bagian dari implementasi bangunan hijau. Melalui studi literatur ini eksplorasi dalam terkait pendidikan dan praktik yang telah berkembang tentang pengelolaan operasi dan pemeliharaan gedung pusat perbelanjaan. Aspek yang krusial dalam siklus hidup suatu bangunan, khususnya untuk gedung komersial berskala besar seperti pusat perbelanjaan. Operasi meliputi pengaturan harian terhadap fasilitas, layanan pengunjung, pengelolaan tenan, serta integrasi sistem digital seperti Smart Building Management System. Sementara itu, pemeliharaan mencakup berbagai pendekatan teknis guna menjaga keadalan dan keamanan sistem bangunan, baik melalui pemeliharaan preventif, korektif, maupun prediktif. Pada kajian pustaka, penelitian manajemen operasi dan pemeliharaan gedung komersial, khususnya pusat perbelanjaan, telah banyak dikembangkan. Studi oleh Hall pada tahun 2017 menyoroti pentingnya pendekatan siklus hidup bangunan dalam strategi pemeliharaan yang terbukti mampu memperpanjang umur bangunan dan memberikan selanjutnya, pendekatan manajemen fasilitas yang berkelanjutan juga mulai banyak diadopsi, seperti dijelaskan oleh SO pada tahun 2024 dan Okoro pada tahun 2023, yang menekankan pentingnya sistem pemeliharaan antisipasi berbasis prediksi kebutuhan gedung di masa depan serta pengelolaan dan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Strategi ini efektif untuk diterapkan pada gedung komersial skala besar. Karena tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga ramah lingkungan. Di Indonesia, pemeliharaan gedung komersial masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM teknis,
belum optimalnya prosedur operasional, dan kurangnya integrasi sistem otomatis. Selain itu, studi juga menyoroti pentingnya regulasi teknis berbasis standar nasional seperti ASE untuk efisiensi energi dan NFPA 101 untuk keselamatan bangunan. Standar-standar ini menjadi acuan penting dalam pengelolaan operasi gedung pusat perbelanjaan modern di Indonesia. Masuk pada metode, penulisan esai ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis informasi terkait manajemen operasi dan pemeliharaan pada gedung pusat perbelanjaan. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengkaji berbagai teori, hasil penelitian, standar teknis, dan praktik terbaik yang telah ditetapkan konteks pengelolaan gedung komersial, baik secara global. Penyeluruh, menyeluruh dan mendalam mengenai praktik dan tantangan dalam pengelolaan pusat gedung perbelanjaan. Pada hasil dan pembahasan, pusat perbelanjaan merupakan salah satu jenis infrastruktur bangunan komersial yang memiliki karakteristik sangat beragam, eh, tergantung pada luas, fungsi, dan target pasar yang dilayani. Pada yang pertama, deskripsi karakteristik infrastruktur. Dalam konteks pengelolaan dan pemeliharaan gedung, klasifikasi pusat perbelanjaan menjadi penting karena setiap tipe memiliki kompleksitas operasional dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda. Berdasarkan adaptasi dari klasifikasi yang dikeluarkan oleh Spanish Association of Shopping Center dan disesuaikan dengan konteks pembangunan pusat perbelanjaan di Indonesia, maka pusat perbelanjaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. Pada tabel 1 dapat dilihat klasifikasi pusat perbelanjaan berdasarkan skala dan kompleksitas, menunjukkan bahwa tiap tipe memiliki kebutuhan manajemen operasi dan pemeliharaan yang berbeda. Tipe very large seperti Grand Indonesia memiliki infrastruktur sangat kompleks, mencakup BMS, sistem keamanan canggih, serta fasilitas multifungsi, hingga memerlukan pengelolaan terintegrasi. Dengan tipe large hingga medium, seperti PIM dan Mall Kelapa Gading, meski tetap besar, di sistem yang lebih sederhana dan belum sepenuhnya otomatis. Sementara itu, tipe small dan commercial gallery lebih mudah dikelola karena operasionalnya masih manual dan berfungsi sebagai pusat retail lokal. Support menonjolkan desain efisien dan hemat energi, sedangkan leisure center melakukan pemeliharaan khusus pada aspek hiburan dan keselamatan. Klasifikasi ini membantu perancang strategi pengelolaan yang lebih spesifik dan efisien hingga dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memperpanjang gedung ya, dan memperpanjang usia infrastruktur gedung. Yang kedua, yang terakhir, keamanan dan umur fasilitas gedung. Penerapan program pemeliharaan rutin menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Pemeliharaan rutin
merupakan rangkaian kegiatan terjadwal yang bertujuan untuk memastikan seluruh sistem dan komponen bangunan tetap berfungsi optimal serta terhindar dari kerusakan yang dapat menimbulkan risiko teknis maupun finansial. Program ini melibatkan inspeksi, perbaikan, kalibrasi, serta pembersihan secara berkala terhadap berbagai bagian penting gedung, mulai dari sistem lights, kelistrikan, lift dan eskalator, fasilitas sanitasi, hingga struktur bangunan itu sendiri. Keberadaan program ini tidak hanya memperpanjang usia pakai perangkat dan infrastruktur, tetapi juga memastikan kenyamanan serta keselamatan penghuni gedung. Dapat kita terkait program pemeliharaan rutin pada berbagai bagian penting pusat perbelanjaan. Dan itu pertama, masing-masing memuat jenis fasilitas, kegiatan pemeliharaan, referensi pelaksanaan, dan sumber referensi. Untuk sistem touch kegiatan seperti inspeksi AC dan mapping dilakukan setiap 6 bulan, sedangkan pembersihan filter serta kalibrasi kontrol suhu dilakukan sering yakni setiap 3 bulan. Pemeliharaan sistem kelistrikan meliputi pemeliharaan panel listrik, HCW, dan uji sistem cadangan dilakukan setiap 3 hingga 12 bulan. Pada lift dan eskalator, inspeksi dilakukan rutin setiap bulan, dan sertifikasi teknisi wajib dilakukan setiap tahun. Bagian fasilitas sanitasi, inspeksi saluran air dan septic tank dilakukan bulanan, sedangkan pembersihan saluran limbah FNB dilakukan 2 minggu sekali. Lanjut pada tahap kedua, sistem keamanan seperti alarm kebakaran dan CCTV perlu dikalibrasi setiap 6 bulan sekali. Area parkir membutuhkan inspeksi permukaan dan sistem otomatis yang dijadwalkan setiap 1 sampai 3 bulan. Nah, sedangkan fasad dan struktur bangunan seperti pengecekan letak atau struktur kolom dilakukan tahunan hingga 3 tahunan tergantung kompleksitasnya. Seluruh program ini mengacu pada standar nasional dan internasional seperti ASAI dan NFPA, serta didukung oleh berbagai studi ilmiah seperti terkini, yaitu tentang pentingnya pengelolaan pemeliharaan yang terencana dan terjadwal untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan efisiensi operasional pusat perbelanjaan. Ketiga, yaitu regulasi dan standar teknis yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program pemeliharaan rutin fasilitas gedung. Regulasi yang berlaku disusun oleh lembaga nasional maupun internasional yang bertujuan untuk menjamin setiap aktivitas pemeliharaan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan, efisiensi energi, kelayakan fungsi, serta keberlanjutan sistem. Keberadaan regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para teknisi dan pengelolaan gedung dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin. Seluruh regulasi dan referensi teknis yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin telah dirangkum secara sistematis dalam tabel berikut ini, sehingga memudahkan identifikasi dan sumber acuan yang relevan untuk setiap jenis pekerjaan. Pada tabel 3 ini menunjukkan rangkuman berbagai regulasi dan standar teknis dalam menjadi acuan pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan pusat perbelanjaan di Indonesia. Regulasi yang ditampilkan mencakup aspek struktur bangunan, keselamatan kebakaran, sanitasi, lingkungan hidup, serta sistem teknis lainnya. Beberapa regulasi penting diantaranya adalah Permen DPR nomor 28 tahun 2026 yang mengatur persyaratan teknis bangunan komersial termasuk struktur dan integritas serta SI 03 mengatur sistem perpipaan dan perlindungan kebakaran aktif
asap. Regulasi keselamatan juga diwakili oleh peraturan kebakaran dari pemerintah daerah yang menentukan jalur evakuasi dan sistem alarm kebakaran. Si regulasi ini saling melengkapi dan menjadi kerangka hukum serta teknis bagi implementasi sistem manajemen fasilitas secara profesional dan sesuai standar nasional. Yang keempat, permasalahan ini. Dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, berbagai tentang teknis maupun non-teknis kerap muncul yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung, efisiensi operasional, dan umur layanan infrastruktur. Permasalahan ini muncul akibat kompleksitas sistem gedung, tergantungan terhadap pihak ketiga, hingga kurangnya koordinasi internal antara pengelola tenan. Untuk memberikan gambaran lebih berikut, disebutkan fasilitas rumah yang kerap dihadapi dalam operasional dan pemeliharaan gedung pusat perbelanjaan yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu teknis, manajerial, koordinasi, lingkungan, utilitas, serta keamanan. Yang kelima, ada kebutuhan sumber daya. Dalam operasi 2500 perbelanjaan dibutuhkan berbagai sumber daya yang saling terintegrasi guna menjamin keberlangsungan fungsi teknis gedung, kenyamanan pengunjung, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Ketersediaan sumber daya ini mencapai tenaga profesional, sistem teknologi limited, serta layanan pendukung strategis maupun operasional. Pengelolaan yang efektif menuntut pemanfaatan sumber daya secara optimal agar dapat mendukung kinerja fasilitas secara keberlanjutan. Tabel itu menyajikan kebutuhan sumber daya yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pusat perbelanjaan ini. Pada tabel pusat perbelanjaan, semua sumber daya ini saling mendukung demi menciptakan pemetaan pusat perbelanjaan yang efisien, aman, dan efektif. Karena ada struktur organisasi dan kelembagaan. Dalam pengelolaan pusat perbelanjaan, struktur organisasi dan kelembagaan memegang peran strategis dalam mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar pekerja. Setiap divisi memiliki fungsi spesifik yang mendukung keberlangsungan operasional harian maupun pengembangan jangka panjang. Selain pengelolaan utama dan divisi teknis, peran pendukung seperti pengelolaan lingkungan, keselamatan, dan teknologi informasi juga semakin penting seiring meningkatkan kompleksitas fasilitas. Tabel berikut akan menampilkan struktur organisasi yang menjadi bagian dari sistem pemetaan pusat perbelanjaan yang profesional dan standar. Dapat dilihat tabel struktur organisasi pengelolaan pusat perbelanjaan yang terdiri dari berbagai divisi dan unit dan tugas berfungsi yang spesifik. Seluruh struktur organisasi ini sering terintegrasi untuk memastikan pusat perbelanjaan berjalan secara efisien, aman, dan berorientasi pada kepuasan pengunjung serta teknologi. Kepemilikan merupakan komponen strategis yang menentukan keberlanjutan operasional dan jangka panjang. Pembiayaan tidak hanya berfungsi untuk menutupi kebutuhan operasional harian, tetapi juga mendukung pengembangan fasilitas, perawatan aset, dan strategi pemasaran jangka panjang. Selain pendapatan utama dari sewa tenan dan biaya service charge,
Pengelolaan pusat perbelanjaan juga mengandalkan berbagai sumber pendanaan lainnya yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan finansial sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi tenan dan pengunjung. Pada tampilan 7, yang merinci berbagai sumber pembiayaan yang digunakan dalam operasional dan pengembangan BUMN untuk menjaga kebersamaan aspek audit operatif, penting menetapkan pembiayaan. Aspek pendukung infrastruktur. Dalam pengelolaan infrastruktur terdapat berbagai aspek penting yang mendukung keberlangsungan pengelolaan secara menyeluruh, serta kaitan fisik, regulasi, kebutuhan sumber daya, dan aspek pembiayaan. Terdapat juga aspek tambahan yang penting lainnya. Aspek-aspek ini mencakup dimensi sosial, dengan risiko, teknologi, hingga tata kelola yang dan keterlibatan pemangku kepentingan. Aspek tambahan ini sangat penting dalam konteks pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan, responsif terhadap krisis, serta berbasis pada transparansi dan efisiensi. Dan dapat dilihat merupakan 5 aspek tambahan yang mendukung keberhasilan infrastruktur pusat perbelanjaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sebuah unit pusat perbelanjaan tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan operasional, tetapi juga terintegrasi oleh sumber daya manusia, struktur organisasi yang efektif, strategi pembiayaan, serta perhatian terhadap aspek sosial lingkungan dan teknologi. Dengan pendekatan yang kolaboratif, pengelolaan infrastruktur dapat berjalan dengan efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.